peradilan di Indonesia ini adalah peradilan prosedural, peradilan formal. Keadilannya pun juga keadilan formal. Beda kalau peradilannya ini peradilan progresif, maka yang muncul adalah keadilan substansial. Halo pecinta Bravos, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan berbicara mengenai peradilan sesat yang menyesatkan bangsa dan merusak negara. Sudah bukan rahasia lagi bahwa peradilan sesat itu ada dan sudah lama jadi perbincangan umum dan menjadi salah satu penyebab merebaknya peradilan jalanan. Karena demikian banyak warga masyarakat yang sudah makin kehilangan kepercayaan kepada dunia peradilan dan penegakan hukum secara umum. Apalagi ada kasus-kasus besar. Salah satu yang paling mencolok adalah pembantaian Kanjuruhan yang menewaskan 120 orang lebih. Di pengadilan tidak ada satupun pihak yang dihukum. Yang disalahkan oleh pengadilan adalah angin. Itu suatu hal yang luar biasa dan saya pribadi melihat ini sebagai hal yang menjijikkan. Kemudian kita ketahui ada pembantaian di kilometer 50 yang menyebabkan tewasnya 5 pemuda. Bahkan tidak ada pengadilan sama sekali. Untuk itu saya akan berbicara langsung dengan seorang pakar hukum pidana dari Solo yang kali ini datang ke studio, Bapak Muhammad Taufik. Halo Pak Taufik. Bagaimana Anda melihat peradilan sesat ini? Kok nggak kunjung reda? Ya. Saya mengenal peradilan sesat ini sejak saya mahasiswa, puluhan tahun yang lalu. Betul. Dulu ada kasus Singkon dan Karta, Kartu Kasdi, tukang parkir. Kemudian kalau Anda pernah ke Jogja, ya itu penjual jamu yang diperkosa, tapi malah justru dijadikan tersangka. Kemudian di Jawa Timur ada Marsinem, ya. Oh, ya. Ya. Baik, saya mengawali. Saya satu kebahagiaan tersendiri. Saya hadir di sini, kebetulan saya di Jakarta, ya. Dan tadi yang sangat istimewa, saya dijemput oleh ini pemiliknya Radio Bravos ini, Kang Karna, ya. Orang yang ahli seperti MacGyver begitu. Baik, saya kepada topik awal, peradilan sesat atau dark justice, ya. Dan mungkin kalau kita melihat peradilan sesat, kita mulai dulu pembicaraan ini dengan kata-kata bahwa di Indonesia ini sistem peradilan pidana itu melibatkan 3 institusi. Institusinya satu yang pertama adalah kepolisian, institusi yang kedua adalah kejaksaan, dan yang ketiga adalah pengadilan. Di dalam sistem pidana, sering kita para ahli pidana ini menyebutnya sebagai integrated criminal justice system, atau sistem peradilan pidana di mana satu dengan yang lainnya saling mengikat. Nah, yang pertama yang harus kita buka dulu, kenapa muncul peradilan sesat? Tadi saya menyebutnya kita memulai dari polisi, jaksa, kemudian hakim. Bisa juga nanti dimulai dari hakim, jaksa, dan pengadilan. Tapi saya akan mencoba di sini, karena tadi yang dipancing oleh Bung Kikin aja. Saya sebut biar mudah Bung, ya. Oh iya, karena Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya itu Bung, ya. Dan Bung tidak punya korelasi dengan partai politik, meskipun ada partai politik yang mengambil terjemahan Bung ini, title Bung ini, ya. Tapi kita dikesampingkan itu. Nah, saya ingin sampaikan kenapa terjadi dark justice, ya, atau peradilan sesat, ya. Karena kita melihat kebutuhan akan administrasi keadilan. Kenapa saya bilang administrasi? Karena keadilan ini yang kemudian memunculkan peradilan ini kan membutuhkan polisi, membutuhkan jaksa, membutuhkan hakim. Pertama, bahwa kebutuhan 3 institusi itu sangat besar, dan celakanya kecukupan negara untuk memenuhi permintaan akan polisi yang baik, jaksa yang berkualitas, hakim yang baik, itu di-bypass. Kenapa saya bypass? Logikanya kalau di negara-negara yang menganut Anglo-Saxon, jadi peradilannya itu memakai sistem juri, maka yang menjadi hakim itu biasanya orang-orang yang sudah punya long experience di bidang hukum. Mungkin dia menjadi advokat dulu dan sebagainya, baru dia menjadi hakim. Nah, sementara di negara kita ini
hakim itu masa magangnya hanya 2 tahun, Bung Kikin. Karena 2 tahun menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang mereka kuasai selama 2 tahun, kalau tiba-tiba mereka kemudian memegang palu, dan palu ini bisa apa saja. Palu ini bisa menghukum orang mati, bisa menghukum orang 20 tahun, bisa 1 tahun, bisa juga palu ini membebaskan siapapun. Kan sangat berbahaya kalau memegang palunya orang yang tidak punya integritas. Ya. Kemudian yang kedua, sama juga di kejaksaan, kalau kita melihat proses rekrutmennya juga sama. Jaksa itu hanya butuh waktu 2 tahun dan kemudian mereka memakai toga, dan mereka bisa menuntut orang dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau mereka bisa membebaskan orang. Nah sekarang yang paling awal, saya mulainya dari belakang, paling awal kita mengenal bahwa hanya di dunia kepolisian itu satu-satunya yang di bawah presiden itu hanya di Indonesia. Ya. Dan ini yang belum banyak diungkap oleh siapapun. Kalau kita bicara di Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana, maka di situ ada yang namanya perangkat hukum, ada di situ namanya penegak hukum, ada yang di situ namanya hukum. Jadi undang-undang, emblem, atribut dan sebagainya itu namanya hukum. Ya. Nah pertanyaannya, uniknya polisi ini satu-satunya hukum yang hidup. Kenapa saya bilang yang hidup? Yang namanya peraturan pidana itu kan kumpulan aturan di dalam buku. Ya, undang-undang tindak pidana korupsi itu juga kumpulan peraturan yang berupa buku. Kemudian perkara narkotika dan sebagainya itu juga kumpulan peraturan yang berupa buku. Buku ini tidak akan pernah bisa dibuka, tidak akan pernah bisa dijalankan kalau tidak dimulai peran dari polisi. Nah, saya bilang polisi hukum yang hidup itu kenapa? Kalau seseorang membuat pengaduan atau laporan polisi, bisa sampai kejaksaan, kemudian kejaksaan diberkaskan dan sampai kemudian alat bukti dianggap cukup dilimpahkan ke pengadilan, tanpa polisi menghidupkan undang-undang atau peraturan ini, maka tidak akan mungkin perkara itu bisa naik ke pengadilan. Jadi pintu utama itu adalah peran polisi di Indonesia ini. Di satu sisi dia hukum, di satu sisi dia penegak hukum. Kenapa saya bilang hukum? Karena dia bisa membuat hitam putih. Ya, jadi polisi disebut hukum yang hidup itu karena polisi bisa menghidupkan peraturan. Coba kalau kita pada saat Pilpres 2019 kan begitu menonjol ya. Dari kelompok yang sini misalkan mengadukan kelompok yang lainnya, kebetulan kelompok yang lainnya ini bukan kelompok yang didukung polisi, maka laporannya tidak akan pernah bisa jalan. Sebaliknya, laporan atau pengaduan apapun dari kelompok yang didukung polisi, maka laporannya akan jalan. Nah, disinilah ya bahayanya, dan itu lebih diperburuk tadi ketika masa kerja kawah candra di muka bagi seorang jaksa dan seorang hakim, dan saya belum menyentuh kepada rekrutmen ya, apakah rekrutmen ini dilakukan dengan transparan, apakah rekrutmen ini menggunakan uang atau tidak. Saya bicara normal saja, pendekatan akademik saja, bahwa kalau orang punya masa magang 2 tahun, kemudian dia harus memegang perkara, dia mengadili dan menghukum seseorang, tentu sulit didapatkan sebuah fakta bahwa putusan itu benar-benar berdasar hukum. Karena itu muncullah tadi yang disebut dark justice atau peradilan sesat. Karena peradilan sesat ini tentu dimunculkan oleh banyak hal. Yang pertama tentu kapasitas intelektual. Ya. Karena tadi saya sebut kalau kita menganut paham Anglo-Saxon, orang untuk menjadi hakim ini harus punya reputasi panjang sebagai advokat dan seterusnya. Jadi sudah long experience, dia menangani banyak perkara baru dia menjadi hakim. Ya. Nah, kemudian kalau kapasitas ini ditambah rekrutmennya itu dicapai dengan cara-cara sogokan, ya tentu susah kita mendapatkan putusan yang sifatnya mengandung keadilan, mengandung kejujuran. Lalu tadi kembali kepada polisi, karena polisi ini hukum yang hidup, dan tadi di awal pembukaan saya sebut polisi ini di bawah subordinasi presiden, ya. Sementara presiden ini eksekutif, harusnya polisi ini bagian dari bukan bagian dari presiden begitu. Sebuah institusi yang berdiri sendiri, yang paling aman lah di kementerian lah. Sebagaimana ABRI ini kan anggarannya disuplai oleh Departemen
pertahanan dan keamanan. Sementara polisi ini bisa mengeluarkan anggaran sendiri, mengelola anggaran sendiri. Nah, di fase-fase inilah kemudian muncul tadi disebut misalkan kasus KM 50. Kanjuruhan itu saya koreksi bukan 130 itu. Yang Lebih. meninggal. Iya, Oh, yang meninggal lebih dari itu. Hmm. Ya, lebih dari itu, ya. Ya, kenapa saya mengatakan lebih dari itu karena ada yang menyebutnya sampai 170 dan seterusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan baik itu KM 50, baik itu kasus Kanjuruhan ya. Ini kan ada satu permainan menurut saya yang sangat tidak fair. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa besar, jelas di situ sudah ada komisi penyelidik yang sayang sekali lagi waktu itu saya menawarkan diri bagian anggota dari penyelidik. Kenapa tim penyelidik ini harus orang-orang dari pemerintahan, orang-orang dari polisi, orang-orang dari unsur PSSI, bukan orang-orang independen yang punya pengetahuan untuk itu. Jadi sehingga hasilnya pun sebagaimana yang kita ketahui malu kita di hadapan dunia. Bahkan tidak pernah ada pernyataan meminta maaf atau mungkin mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan kemanusiaan. Prestasi sepak bola kita tidak meningkat, tetapi ada satu peristiwa bola yang mengorbankan ratusan orang untuk sesuatu yang sangat sepele dan kalau kita lihat video yang beredar itu sama sekali bukan kesalahan mereka dan dari fakta yang ditemukan mereka akan menggunakan gas air mata yang notabene ini adalah gas air matanya untuk tentara. Dan itu sudah expired. Kalau sudah expired berarti kan menjadi racun. Fakta ini yang tidak pernah dibongkar. Karena apa? Di dalam persidangan tidak dimunculkan ahli fisika atau ahli kimia yang membahas tentang scientific justice crime. Apa risikonya, apa akibatnya bila gas yang untuk perang ini kemudian masuk di ruang tertutup dan menimbulkan kematian ini apa? Dan tadi saya sebut ya karena hakimnya hanya model rekrutmennya seperti itu sehingga tidak punya empati, tidak punya rasa kesungguhan bahwa mereka ini harus menemukan keadilan si korban ini ya, bukan sekedar proses hukum. Nah, karena hanya sekedar menjalankan proses hukum, nyawa lebih dari 150 pun tidak pernah ada rasa permintaan maaf, tidak ada penghormatan dalam bentuk negara memerintahkan pengibaran bendera merah putih, ya sudah pada akhirnya kesalahan itu ditimpakan kepada angin. Pada secara faktual sudah disebutkan, sudah ada rapat sebelumnya. Berarti ini ada perencanaan. Kalau saya mengatakan, kalaupun tidak dengan pembunuhan berencana 340, mestinya 338 pembunuhan dan mestinya 359. Apa itu? Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Setidak-tidaknya mereka haruslah dihukum antara 15 tahun. Jadi bukan angin yang disalahkan dan tidak ada yang dicopot kedudukannya. Jadi betapa nyatanya ya, dan mungkin kalau saya boleh tarik ke belakang dulu sekitar lebih dari sekitar 700-an ya petugas KPM meninggal kan juga tidak ada penjelasan dari negara. Sama sekali, Ya. nggak ada ungkapan rasa berkabung Ya, juga. apakah dan mereka meninggal itu apakah kelelahan? Masa kelelahan bisa merata begitu? Iya. Ya, artinya apa? Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini, ketika polisi ini menghegemoni perannya dan polisi ini berperan sebagai hukum yang hidup, serta rekrutmen jaksa dan hakim polanya seperti itu, maka dalam tanda petik, bukan saya mengatakan wajar, lahirlah putusan-putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Saya belum lagi nanti bilang yang disebut judicial corruption. Ya, korupsi penegak hukum ini jauh lebih bahaya daripada korupsi uang. Kalau korupsi uang kan bisa dihitung siapa yang dirugikan. Tetapi ketika korupsinya penegak hukum, korupsi pasal-pasal, orang memberikan keterangan palsu saja hukumannya 7 tahun kok. Kalau seorang penegak hukum membuat rekayasa kasus, tentu hukumannya lebih berat dari sekedar mereka yang bersumpah palsu. Begitu mengawali diskusi kita hari ini. Apakah hal ini ada hubungannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi waktu dipimpin oleh Jimli Asidiki dulu, Ya. di mana Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan gugatan para hakim agung Betul. untuk membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi juga. Nah ini kan akhirnya para hakim ini jadi merasa bebas, bisa suka-suka aja. Kalau dulu kan
ada yang tidak beres, ada kejanggalan dalam keputusan, Komisi Yudisial langsung dia ambil Ya, tindakan, ya. melakukan koreksi secara terbuka. Ada nggak itu kira-kira? Ini satu pertanyaan yang cerdas Ya. nih. Ini tidak bisa sembarang orang mengajukan pertanyaan ini ya. Ya. Jadi apakah peristiwa-peristiwa ini berkaitan pula dengan sebelumnya di mana ketika Jimli Asyidikli ini membuat satu putusan yang mengabulkan hakim-hakim agung atas keberatan mereka terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim agung. Benar. Dan benar ya. Jadi karena tidak ada pengawasan, tidak ada yang mengontrol dan tidak ada kewenangan yang memeriksa, pada akhirnya terjadilah putusan-putusan yang satu mengabaikan keadilan, putusan-putusan yang mengabaikan fakta-fakta yuridis, dan yang pasti putusan-putusan tidak berpedoman pada teori-teori pemidanaan. Jadi hakim memidana itu pakai teori, bukan karena saya pakai toga, saya pegang palu, maka saya bisa memutus seenaknya. Itu dimulai dari, kalau Anda tahu Bung Gigin, dari Hakim Sarpin. Seorang jenderal aktif ya pada saat itu, Budi Gunawan, yang ditersangkakan oleh Novel Baswedan, dia tidak bisa, dia melakukan pra-peradilan dan tidak bisa ditersangkakan hanya karena pada saat itu kedudukan bukan penyidik. Bagaimana mungkin ya jenderal bintang 3 tidak berkedudukan sebagai penyidik? Jadi dimulai dari situ, nggak ada teori hukumnya. Karena pada saat itu yang namanya penyidik itu sudah dijelaskan oleh KUHAP ya polisi yang dengan pangkat tertentu ya, itu dia berkedudukan penyidik. Yang bukan penyidik itu polisi mungkin yang lagi diskors, atau polisi yang memang tidak berkedudukan sebagai polisi saat itu ya. Itu boleh misalkan. Tetapi ketika polisi aktif dan jabatannya ada jenderal bintang 3, bagaimana mungkin dia bukan sebagai penyidik? Kalau bukan penyidik, karena fungsi polisi itu hanya dua, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau diterjemahkan banyak, penyidikan itu menangkap, menahan, menyita, menggeledah. Nah, kalau polisi pangkatnya bintang 3 nggak punya ini, terus ngapain? Di negara fungsinya sebagai apa? Jadi dari situ sudah dimulai karena tidak ada pengawasan. Dan saya sepakat tadi, selama ini orang selalu memposisikan Pak Jimli Asyidikli ini sebagai orang yang bias. Makanya kemarin ketika ada media mewawancara saya tentang putusan MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya mengatakan sebenarnya penunjukan Jimli pun juga syarat kontroversi. Kenapa? Jimli sendiri mengadili perkara yang berurusannya dengan partai karena pencalonan. Nah, sementara Jimli ini support kepada Prabowo, pernah bertemu Prabowo. Di sisi lain Jimli ini juga anaknya mencalonkan diri melalui partai Gerindra. Jadi dari awal sudah mengkritis itu, maka putusannya juga aneh. Perbuatan hakim itu tidak benar, tapi putusannya dianggap benar. Nah, itu menurut saya balance dan akan menciptakan keadilan baru kalau ditambahkan. Dengan demikian silakan para pihak mengajukan gugatan baru. Keren. Mengajukan gugatan baru untuk mengkoreksi putusan MK sebelumnya. Memang putusan MK itu final and binding, terakhir dan mengikat, tidak bisa upaya hukum lain seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, kasasi. Tetapi kalau muncul sebuah putusan dari MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menghukum Paman Usman ini, hakim non Palu, tidak boleh mengadili, tidak boleh terlibat dalam sengketa pilkada, pilpres dan sebagainya. Nah, mestinya ditambahkan. Dengan demikian silakan masyarakat mengajukan gugatan atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu menurut saya baru keren itu. Jadi putusan ini ya gimana ya? Di satu sisi mengatakan itu hakimnya tidak benar, tapi putusannya tidak bisa dikoreksi. Iya, itu dia. Dan orangnya sama, Jimli Asyidikli. Iya, sama. Jadi ini satu hal yang menarik. Orang yang mempunyai track record sangat jelas, negatif, betul. kok bisa dipercaya. Ya, saya juga tahu dia memperoleh kepercayaan publik yang sangat tinggi, sangat positif image orang kepada dia. Ya. Kecuali orang yang tahu ketika dia memimpin Mahkamah Konstitusi dulu. Saya kira dia ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, seingat saya. Tapi saya mungkin salah. Yang pasti itulah keputusan dia. Dan bagaimana dengan saat ini mengenai intervensi kekuasaan politik terhadap dunia peradilan, sehingga penegakan hukum itu kerap kali diperalat untuk mematikan
kritik atau membunuh Ya, oposisi, dan ini kan sudah kejadian. ya. Nah, ini satu Iya. satu pertanyaan menarik. Saya ingin mengatakan Hmm. kenapa kita banyak putusan yang kontroversi. Kalau di dalam bahasa hukum itu kontroversi itu perbuatan yang sama, deliknya sama tapi hukumannya berbeda. Itu namanya disparitas ya. Jadi ada satu praktek disparitas pidana. Kenapa di negara Indonesia banyak disparitas pidana? Satu, karena kita ini civil law ya. Civil law itu hakim itu dianggap mengerti apapun. Ya. Berbeda dengan common law atau Anglo-Saxon atau yang dianut oleh negara Inggris, masyarakat itu dianggap pinter, maka peradilannya diletakkan pada juri. Kalau di negara kita dengan civil law warisan Belanda ini, orang yang dianggap berpengetahuan hukum itu hanya orang yang ada di meja. Dan lagi struktur pengadilan kita ini kan hakim itu begitu leluasa. Menangani perkara bukan kayak di Amerika ya. Ketika menangani perkara ini hakim kan memimpin. Nanyain dulu, ini dulu, baru serahkan ke jaksa, baru pencari keadilan lewat penasihat hukum atau advokatnya itu yang bagian terakhir nanyanya Iya. gitu. Jadi kalau kita bicara kerangka itu kita tarik dulu. Jadi civil law yang dipraktekkan di negara kita ini memang mau tidak mau ini cerminan dari gaya Belanda. Kalau gaya Belanda yang namanya membuat undang-undang itu tentu untuk menguasai. Makanya begitu lama berlarut-larut merevisi dari Wetboek van Strafrecht yang 1 Juni 1946 diundangkan menjadi KUHP, sampai kemudian kita 3 Januari 2023 melahirkan KUHP baru, itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Lebih dari 100 tahun kita untuk menghasilkan sebuah undang-undang dari 1918 ya, lebih dari 150 tahun kita, lebih dari 150 tahun untuk menghasilkan sebuah undang-undang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika terjadi situasi seperti itu? Kenapa terjadi disparitas? Karena hakim tidak diwajibkan berpedoman pada putusan hakim sebelumnya. Kalau di negara lain hakim harus berpedoman pada putusan hakim sebelumnya. Jadi tidak bisa korupsi di perkara ini semua dihukum 20 tahun, 15, 5. Yang ini 1,5 tahun. Atau mungkin ini bebas. Itu persoalannya. Karena masyarakat dianggap tidak ngerti hukum. Di sivil law itu hakim yang dominan, hakim yang mengerti, dia akan memutuskan ya. Nah, pertanyaannya yang lebih jauh, kalau hakimnya hasil didikan hanya 2 tahun, dan mohon maaf kalau di antara rentang waktu itu ada persoalan-persoalan lain, misalkan secara tidak transparan cara dia menjadi hakim, saya tidak tahu, saya tidak akan mengatakan itu. Nah, kemudian dalam fase ini karena hakim dominan, maka hakim mudah diintervensi. Ya, diintervensi. Coba kalau keadilan itu menjadi milik masyarakat, kan tidak mungkin kita meminta mengintervensi masyarakat. Tetapi karena keadilan ini diletakkan di tangan hakim, maka saya mengatakan peradilan di Indonesia ini adalah peradilan prosedural, peradilan formal. Keadilannya pun juga keadilan formal. Beda kalau peradilannya ini peradilan progresif, maka yang muncul adalah keadilan substansial. Sekalipun mungkin kita tidak harus menggunakan sistem juri, ya, tetapi kita bisa memunculkan keadilan substansial. Keadilan substansial itu dimulai dari mana? Hakim juga belajar menggali putusan-putusan yang memang berorientasi pada terciptanya keadilan. Hakim sekarang ini fasenya menegakkan hukum. Nah, ketika hukum itu dipegang oleh hakim dan hakim diintervensi oleh penguasa, kita bisa lihat tadi dicontohkan. KM 50. Masa tidak ada yang dihukum? Iya. Tidak, ini ada pengadilan. Dan hanya 2. Malah 2 ini karena bebas dia bisa menggugat yang meninggal. Iya, Ini ditetapkan nyata. sebagai tersangka. Ini nyata dan hanya ada Iya. di Indonesia. Ini faktualnya karena hakim tidak pernah ada yang mengawasi, sudah didegradasi oleh yang namanya Jimli Asidiki ya. Kemudian yang kedua, hakim ini mudah diintervensi. Dan sekarang tentunya bisa kita lihat banyak kasus-kasus, misalkan kasus Gus Nur. Masa orang mengkritik ijazah palsu divonis 6 tahun. Sementara ijazah palsunya tidak pernah dibuktikan. Ijazah aslinya. Ijazah aslinya, sorry. Ijazahnya tidak pernah dibuktikan, atau bahasa lain ijazah ini tidak pernah diuji asli atau palsu. Iya. Kan begitu. Jadi dari fakta itu, Bung Gigin, kita harus ada yang namanya revitalisasi dan reorganisasi. Iya. Apa revitalisasi? Namanya pengadilan itu tempat untuk mencari keadilan. Kalau keadilan itu diletakkan bukan menang kalah,
tapi benar salah. Nah sekarang ini karena berada di tampuk kekuasaan, hakim mudah diintervensi, sehingga pengadilan ini bukan tempat mencari benar salah, tapi tempat mencari menang kalah. Karena menang kalah ditentukan oleh dominasi hakim, ya, maka orang cenderung bagaimana caranya kita menguasai hakim, ya. Iya. Oleh karenanya bisa ditebak di Indonesia ini ada 3 kelompok yang akan memperoleh keadilan dalam tanda petik. Satu, siapa? Orang yang punya kerabat penegak hukum, ya. Orang yang sedang posisi berkuasa, dia punya kekuasaan, jadi bupati, wali kota, dan yang ketiga adalah dia pengusaha. Nah, kalau kita punya relasi itu, maka akan muncul di putusan itu yang menguntungkan mereka. Dan kita bisa lihat Pinangki misalnya, ya, dari 10 tahun, ya akhirnya 4 tahun dan belum sampai 4 tahun dia sudah Bebas. bebas. Padahal dia jaksa. kan? Jaksa. Seharusnya 3 kali ditambah sepertiga. Iya. Jadi kalau 10 ditambah sepertiganya dari 10 tahun. Iya, jaksa melakukan kejahatan harusnya jauh lebih berat. Lebih malah. berat. Begitu Iya. juga kalau itu polisi. Iya. Dan ini yang membuat masyarakat tidak bisa percaya pada sistem peradilan kita atau dunia hukum kita secara keseluruhan. Mereka Iya, seperti iya. orang buta. Sehingga nggak tahu ini gue tersesat atau enggak Iya, nih. iya, Yang iya. pasti tersesat karena apa? Buktinya banyak orang melakukan main hakim sendiri. Ya, Itu kan membuktikan bahwa memunculkan street justice, Street ya. justice. Karena orang tidak percaya pada pengadilan. Iya. Pengadilan bukan tempat mulia. iya, hakim cuma cari duit aja di mata mereka. Iya, betul. Apalagi juga kita lihat kasus-kasus, bahkan saya sering mendengar dari teman-teman saya. Kalau lu korupsi yang gede-gedean sekalian. Betul. Ujung-ujungnya hukuman ringan atau malah bisa bebas Iya. sama sekali. Iya. Seperti beberapa kasus yang Iya, besar iya, yang iya, pernah iya. diputus oleh Mahkamah Agung. Diputus Betul. bebas murni. Iya. Itu kan aneh itu Betul, sebenarnya. betul. Jadi hukum itu menjadi alat Iya, para iya. koruptor untuk menggarong Iya, iya. hukum keadilan itu sendiri sekaligus uang negara. Betul. Dan ini kan pada akhirnya masyarakat tersesat dan negara pun jadi rusak dong Mas. Rusak, iya. Gimana? Jadi begini, oleh karena itu tadi saya bilang reorganisasi dan revitalisasi. Kita revitalisasi dulu. Hakim itu dikembalikan kepada predikatnya manusia yang paling mulia di muka bumi. Kenapa saya bilang hakim itu vice? Kenapa? Hakim itu wakil Tuhan. Kita wakil Tuhan tidak dalam konteks teologi ya, tapi kita wakil Tuhan dalam konteks kewenangan. Bayangkan nyawa itu kan yang boleh ngambil hanya Tuhan. Tapi hakim boleh ngambil nyawa manusia dengan vonis hukuman mati. Nah, kalau ini diletakkan hakim yang tidak punya kredibilitas, hakim yang tidak punya intelektualitas, dan yang pasti hakim yang tidak bermoral atau tidak punya moralitas yang bagus, kan sangat bahaya. Wakil Tuhan bisa seenaknya sendiri begitu. Ya. Karenanya menurut saya revitalisasi ini harus diletakkan, rekrutmen hakim ini harus dilakukan secara terbuka, dan hakim ini harus punya pengalaman yang panjang dulu. Kalau perlu umur hakim ini dibatasi, jadi ada batas bawah. Yang ada ini kan batas atas, batas bawahnya tidak. Jangan umur 25 tahun boleh jadi hakim, umur 40 jadi hakim. Jadi dia jadi hakim itu bukan dalam rangka kaya karena masih muda sampai umurnya 65, bukan begitu. Konsepnya harus dirubah. Hakim umur 40 pensiun 65, kira-kira umur 40 itu dia sudah punya jam terbang dulu. Pernah jadi jaksa mungkin, pernah jadi pengacara mungkin, dan dengan pengalaman, dan dia jadi dosen barangkali, dia punya jadi wartawan barangkali, punya pengalaman panjang, baru dia ngelamar jadi hakim. Ini kan tidak pernah terpikir seperti ini. Ya, Bung, karena yang digagas itu hakim ini sekedar menjalankan administrasi peradilan, dan ini kekeliruan. Lalu yang kedua, proses rekrutmen hakim selain didasarkan pada hal tersebut, hakim ini juga harus menjalani yang namanya fit and proper. Fit and proper ini yang melakukan adalah usernya adalah masyarakat. Orang yang tidak ngerti hukum. Jadi penilaian hakim ini baik ketika dia diuji itu oleh orang yang tidak ngerti hukum, bukan oleh orang yang ngerti hukum, ya. Karena kita ini kewenangannya bukan seperti kewenangan hakim common law, kina ini hakim civil law, hakim Belanda yang semua diletakkan di pundak hakim. Jadi proses-proses itu yang harus diperbaiki. Lalu
Jangan lupa tadi saya menyebut bukan saya nggak cinta sama polisi, justru saya cinta sama polisi ya. Polisi juga harus direvitalisasi dan reorganisasi. Bagaimana? Harus dibentuk lembaga baru Bang Ikin, Departemen Penyidikan. Supaya tidak ada perkara dari jaksa ini naik turun berhenti karena nggak ada batasannya. Kalau KUHP membatasi 14 hari ketika polisi mengirim SPDP apa itu surat pemberitaan dimulainya penyidikan, nanti jaksa harus mengatakan perkara ini memenuhi syarat atau tidak, tapi itu tidak pernah dipakai. Nah, akhirnya kan perkara kalau itu kebetulan memang dianggap tanda petik musuh negara, mungkin seminggu perkaranya naik. Tetapi kalau itu pendukungnya negara atau KKN-nya negara gitu, perkaranya bertahun-tahun mungkin ngendon aja sebagai laporan karena polisi juga berfungsi sebagai hukum yang hidup. Jadi harus ada lembaga baru namanya Departemen Penyidikan dan ini nanti akan memudahkan pekerjaan hukum. Kenapa? Nanti penyidik di Angkatan Laut dikumpulkan di situ, ya penyidik militer dikumpulkan di situ, penyidik pajak di situ, penyidik kepolisian di situ. Nanti ini akan hebat. Jadi lembaga penyidik, jadi tidak bisa diintervensi oleh institusi asalnya karena ini lembaga penyidikan yang tersendiri. Nah ini yang tidak pernah digagas gitu ya. Jadi inilah sumbernya. Kalau penyidiknya ini terpencar-pencar begitu gampang diintervensi. Tetapi kalau penyidiknya ini berada di satu institusi tersendiri, sehingga misalkan saya seorang polisi atau jaksa ketika saya menangkap, saya tidak bisa semenang-menang karena tidak tergantung pada saya. Kalau sekarang kan tergantung pada saya, itu mau saya tangkap atau saya tahan bukan alasan objektif, alasan subjektif saya. Dan yang sering dipakai adalah menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Ya, walaupun secara praktek hukum itu tidak mungkin. Kenapa? Orang-orang kalau ditahan itu kan pasti berkasnya sudah di tangan mereka, alat buktinya di tangan mereka. Karena beda dengan pengadilan Amerika ketika seorang advokat menemukan bukti, dia bilang, is my evidence, ini bukti ini punya saya gitu loh. Kita kan tidak, dan itulah satu kelemahan yang satu demi satu harus kita perbaiki agar tidak memunculkan peradilan sesat. Banyak kasusnya peradilan sesat, orang yang menjadi korban penabrakan jadi tersangka, ya dan sebagainya. Orang yang dibunuh seperti KM 50, Iya. maka dia dianggap pelakunya. Orang mati kok jadi pelaku. Ada juga sekarang yang juga sedang ramai dibicarakan ini terkait masalah moral. Vonis untuk para pemerkosa itu cenderung ringan. Ya. Ini saya kadang-kadang kalau saya baca koran mengenai itu atau berita mengenai itu, yang ada di kepala saya ini hakim yang memutuskan ini sebenarnya bermoral atau enggak sih? Jangan-jangan dia sendiri juga penyuka hubungan seksual yang Seperti tidak itu. sehat dengan Ya. kekerasan. Ya, Gitu. ya, ya. Banyak sekali. Ya, kayak begini, kalau ini sekarang kita lebih kepada akademis ya. Ya. Jadi yang namanya pemidanaan itu kan terdiri dari 3. Ya. Orang memidana atau hakim memidana itu karena alasan balas dendam. Jadi misalkan mati dibalas dengan mati. Kalau dalam Islam namanya kisos, bunuh dengan bunuh. Yang kedua alasannya itu adalah alternatif. Jadi penghukuman itu bukan balas dendam, tetapi dalam rangka penjeraan agar orang itu jerah dan orang-orang yang tidak dihukum agar tahu dihukum itu nggak bagus. Dan yang ketiga adalah gabungan. Ya, gabungan itu artinya antara memakai teori pemidanaan yang orang harus dipenjara dan teori relatif tadi yang menggabungkan antara hukum itu sebagai penjeraan dan hukum itu sebagai pendidikan. Nah, persoalannya kecenderungannya di dalam KUHP dan aturan yang kita buka, kita pakai, hakim itu cenderung memutusnya itu berdasarkan balas dendam. Nah, kalau balas dendam ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kejiwaan hakim. Pertama, tadi disebutkan jangan-jangan hakim memutus ringan karena dia juga takut karma. Nah. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, saya akan salut kepada hakim yang berani mengatakan jangan sebut saya the honor, jangan sebut saya yang mulia. Kalau ada hakim yang mengatakan saya jangan seperti, saya salut. Berarti memang dia hakim yang dalam tanda petik mungkin malah yang jujur. Tetapi kalau hakim masih gila hormat harus sebutan yang mulia, dan saya pribadi ya ketika saya diundang sebagai ahli di persidangan, mohon maaf saya bukan apa-apa, saya tidak pernah mengatakan yang mulia. Saya mengatakan Bapak Hakim atau Ibu Hakim itu. Jadi
Jadi ada 3 alasan tadi Bang Gigin. Karena alasan balas dendam, karena alasan relatif ganda bunga. Nah, itu semua berpulang kepada tadi kedalaman hakim. Kedalaman hakim itu bermacam-macam, kedalaman ilmu pengetahuannya, karena kecakapannya. Kalau dalam Islam kan orang menjadi hakim itu harus pintar dan jujur. Maka 3 di antara hakim itu yang 2 itu masuk neraka karena yang satu itu bodoh dan tidak jujur, yang kedua pinter tapi tidak jujur, yang ketiga pinter dan jujur. Yang dibutuhkan itu hakim yang pinter dan jujur dan itu sedikit. Jadi dan itu sedikit ya. Karena itu menjawab pertanyaan tadi bahwa ada 3 alasan kenapa mereka penghukum ya. Kalau hakim-hakim punya pendidikan, religi itu bisa dianalisa. Putusannya betul tadi yang disampaikan. Kenapa dia memutus ringan? Jangan-jangan saya bagian dari itu. Atau juga ada hakim yang tidak mau disebut dengan sebutan the honor. Yang mulia mungkin dia menyadari saya ini tidak mulia. Saya ini tidak mulia. Saya ini mungkin masih suka karaoke, masih suka dibeliin barang-barang mewah kan begitu. Itu saya malah jujur, saya sangat salut kalau ada hakim mengatakan jangan panggil saya hakim yang mulia. Iya. Dulu saya pernah sebagai wartawan waktu masih baru jadi wartawan ditugaskan untuk meliput perkara-perkara kriminal termasuk di pengadilan. Dalam beberapa kasus saya lihat ada pengacara yang kalau ngomong tuh kalah terus, bahkan kayak orang tolol lah kalau di pengadilan. Kalah sama hakim? Ya kalah sama hakim, kalah sama jaksa ya kan. Ya. Tapi menang terus. Itu. Iya. Jadi itu, buntutnya ini. Iya. Dia kelihatan bego, tapi perkaranya menang terus. Iya. Waktu itu saya sempat tanya. Di situ saya pertama kali mendengar ada istilah calo perkara. Calo perkara. Itu yang main orang lu belakang, di belakang dia mainnya. Dia bilang ada calo perkara. Waktu itu saya masih muda sekali. Ya. Dan kelihatannya sampai sekarang itu masih berlangsung. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi ya? Orang-orang kelihatan namanya besar. Terakhir kasus OCK Ligis misalnya. Kurang besar apa namanya dia? Betul. Profesor, doktor. Tiba-tiba dibongkar oleh anak buahnya sendiri bahwa dia diutus oleh sekaligus untuk ngasih buku. Iya, menyogok hakim dan terbukti duitnya di dalam buku yang dibolongi. Nah, ini kan sedih sekali saya ngeliat. Kok kelihatannya nggak persoalan hukum atau penyalahgunaan hukum, penyesatan hukum ini kok nggak kunjung beres, bahkan memburuk. Wah, ini pertanyaan menarik ini ya. Yeah. Saya harus mengkritisi juga ini. Yeah. Kenapa kualitas hukumnya makin buruk? Salah satunya pengacaranya, Bang Gigin. Yeah. Organisasi pengacara itu gampang. Bahkan ada organisasi pengacara yang merekrut, dia pokoknya disumpah dulu jadi advokat tapi belum pernah punya ilmu. Habis itu baru ikut pendidikan. Bayangkan mereka sudah disumpah, tidak ikut pendidikan, bergelar advokat. Apalagi kalau bukan sebutannya tadi, itu Markus. Markus ya. Makelar kasus, makelar kasus. Jadi dari fakta ini tidak fair. Makanya saya ingin sampaikan kepada Anda semua yang advokat, silakan kalian debat saya. Kalau perlu tuntut saya nggak apa-apa. Saya mengatakan Anda itu bukan penegak hukum. Konyol, meskipun undang-undang 18/2003 tentang advokat menyebut advokat penegak hukum. Anda itu bukan penegak hukum, konyol. Mau saya buktikan sederhana aja. Tadi pertanyaan tadi, kalau klien Anda ditahan aja, Anda tuh yang jujur mungkin mengajukan penangguhan atau pra, yang nggak jujur kan kalian nyogok. Minta kepada, kalau Anda penegak keadilan, Anda kan juga bisa melakukan hal yang, kalau Anda penegak hukum, Anda pasti melakukan hal yang sama, bisa juga nahan, bisa juga nangkep. Jadi advokat itu jangan bangga disebut penegak hukum, kalian tuh enggak punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, beda dengan Amerika. Amerika advokat disebut penegak hukum karena mereka school of law. Ketika lulus fakultas hukum, I'm a lawyer. Saya sudah jadi advokat. Beda dengan sini. Jadi kembali, ini sebuah kritikan dan tamparan keras pada dunia advokat, bahwa advokat itu mohon maaf itu, saya siap menghadapi gugatan mereka. Saya menulis buku, advokat itu profesi sampah. Iya sampah. Ada batas bawah 25 tahun tapi nggak ada batas atas. Mantan Kapolri jadi pengacara, mantan Kabar Reskrim yang kena perkara pidana jadi pengacara, ya. Jaksa Agung jadi pengacara, mantan Kapolri jadi pengacara. Bahkan mantan menteri seperti Yusril Iza Mahendra jadi pengacara. Jadi sebenarnya sadar atau tidak sadar, banyaknya jumlah organisasi advokat itu mendowngrade kualitas pencari keadilan karena terlalu mudah. Oleh karenanya kalau tadi hakim dibatasi usianya 40 baru boleh jadi hakim, advokat pun dibatasi. Jadi orang yang jadi advokat itu, Bang Gigin, ada batas bawah, ada batas atas. Iya. Ya sekarang nggak ada batas atas. Ya
Bung Gigin ini mau belajar hukum 3 tahun atau cari fakultas hukum yang bisa ngeluarin ijazah setahun, tahu-tahu besok udah disumpah, udah jadi advokat, duduk di sini, jadi Iya. narasumber. Jadi kualitas sistem peradilannya itu yang harus diperbaiki dari proses pendidikannya, Iya. rekrutmennya, aturan mainnya, dan yang ketiga adalah komitmen. Iya. Itu yang tidak pernah kita miliki, ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan banyak orang, karena biasanya kita terbatas mungkin karena sinyal, karena apa. Hari Iya. ini saya berkesempatan Iya. mengeksplor semua, ya, Iya. kepada Anda semua. Jadi jangan menyalahkan jaksa dan sebagainya. Kalau tadi ada pengacara bego, maaf ya, pelongo-pelongo, tapi tiba-tiba perkaranya dikabulkan semua. Iya. Ya. Dan pengacara inilah yang merubah, menjelma pengadilan itu tempat mencari keadilan menjadi tempat mencari kemenangan. Iya. Maka lapangan bolanya pindah ke situ. Iya, Sepak bola kita nggak pernah menang, justru pengadilan kita mencari tempat untuk menang, menjadi tempat untuk mencari menang. Begitu, Bung Gigin. Saya tiba-tiba teringat nih, karena saya juga lama kerja di perusahaan di media Jepang ya. Iya, iya. Dimana kalau di sana itu setahu saya yang namanya penegak hukum itu salah satu profesi yang paling dihormati. Jadi orang Jepang itu kalau punya anak cewek suruh pacaran, ya, terus penegak hukum atau yang lain, dokter, insinyur Iya, atau apa, iya. orang tua itu pasti milih yang penegak hukum ini Penegak dulu. hukum dulu, ya. Karena menjadi penegak hukum, menjadi polisi itu nggak gampang. Sebuah kehormatan. Harus lulus sarjana dulu dari Iya, universitas terbaik, Iya, iya. cum laude dan lain sebagainya. Kalau pengacara bagaimana? Waduh, orang jadi sarjana hukum bisa aja banyak, tapi lulus untuk mendapatkan sertifikat pengacara itu dari Susah. 1000 mungkin 1-2 orang. Iya, iya. Jadi orang itu pasti hebat. Nah, kalau di Indonesia mungkin nggak hal-hal seperti itu dilakukan. Ya, pertama harus ada restrukturisasi. Iya. Jadi mau tidak mau rekrutmen penegak hukum apapun ya, itu termasuk tadi sekolah pengacara itu harus dibenahi dulu. Karena begini, mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Gigin itu ya, kebetulan saya juga pernah dapat beasiswa ke Jepang itu, Bung. Iya. 2008 saya belajar Iya. di Jepang. Di Jepang itu kalau kita pergi ke mall nggak ada polisi, nggak ada satpam. Hmm. Tapi kalau kita nyolong di bawah udah ketangkep gitu loh. Iya. Ya, di bawah udah ketangkep gitu. Dan di sana saya jarang menemukan polisi begitu. Jarang menemukan polisi di lampu merah atau apa. Tapi tahu-tahu kalau kita naik motor, mobil melanggar, tahu-tahu di tempat asrama kos kita itu ada secarik kertas. You mesti datang ke kantor pajak, you bayar pajak. Iya. Nah, terus di mereka pada saat itu sudah punya LT. Jadi tilang elektronik itu 2008 sudah ada di Jepang. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan, bagaimana kita memvitalkan kembali proses ini, maka organisasi advokat itu tidak perlu banyak. Di Jepang itu mereka punya keluarnya itu mereka punya namanya, saya masih ingat, JFBA, Japan Federation Bar of Association. Nah, itu. Iya, mereka punya JFB dan memang mereka profesi dihormati. Di sini kebalik, Bang. Orang baru lulus advokat saja sudah pakai jas, sudah menganggap dirinya sebagaimana advokat-advokat yang sering muncul di televisi. Karena yang mereka lihat itu performa fisik, bukan intelektualitas, bukan nilai kejuangannya, bukan nilai profesinya. Maka sebenarnya kenapa advokat itu disebut officium nobile? Artinya profesi yang dihormati, dihargai. Nah, sekarang itu sudah tidak ada. Saya dihargai itu saya harus punya mobil bagus, saya dihargai harus punya jam tangan Rolex. jam tangan bagus. Jadi kembali tadi, maka pendidikan fakultas hukum itu harus nyambung. Jadi School of Law, kalau kita ini Faculty of Law, itu harus nyambung dengan dunia praktek. Jadi jangan biarkan pengacara ini membuat aturan sendiri, ya, membuat penjenjangan sendiri, tetapi mereka tidak punya kurikulum sebagaimana perguruan tinggi menghasilkan seorang insinyur. Kan tidak mungkin ya insinyur perkapalan lulus dengan nyogok. Nanti bikin kapal bocor dong. Seorang insinyur nuklir langsung lulus. Mestinya seperti itu. Nah, kalau terjadi pola seperti itu, saya yakin akan bagus, dan itu sangat mudah. Bung Gigin, bagaimana mudahnya? Bikinlah School of Law. Jadi orang yang mau jadi advokat itu pendidikannya ditambah. Di sana itu pendidikan sarjana hukumnya 5 tahun tambah lagi. Iya. Terus keluar jadi advokat. Iya. Bukan kayak di sini kuliahnya 2-3 tahun, pendidikan advokatnya 1,5 tahun. Itu tidak disebut advokat, tapi hanya sertifikasi aja, sertifikat. Itu tidak setara dengan ijazah.
Bukan seperti yang ngaku di Australia ternyata ijazahnya hanya persamaan SMA misalnya begitu. Iya. Jadi itu harus dikembalikan lagi bagaimana bentuklah magister hukum advokat. Iya. Ada. Jadi benar-benar nyambung perguruan tinggi, mereka diajari mengenal organisasi polisi itu apa, jaksa itu apa, filosofi advokat itu apa dan sebagainya. Kalau mereka hanya lulus sarjana hukum entah dari yang statusnya terngiang-ngiang dan sebagainya. Kalau dulu kan statusnya diakui dan sebagainya disamakan, kalau sekarang kan klasternya itu kalau bagus itu CBA, kemudian di atasnya itu unggul, perguruan Iya. tinggi itu di atasnya unggul. Nah, sekarang itu kembalikan ke situ, kerjasamanya di situ. Jangan mencari tempat perguruan tinggi untuk pendidikan, tapi yang ngelola itu organisasi advokat yang maaf-maaf, yang tidak pernah punya teori menjadikan seorang itu sebagai penegak hukum, alih-alih penegak keadilan. Itu persoalannya, ya. Kalau kurikulumnya dikembalikan pada kampus, jadi dia disetarakan dengan sarjana S2, tentu tidak mudah. Orang akan berpikir, kok lama ya jadi advokat, nggak cuman 1,5 bulan. Tadi seperti yang ceritakan, 1,5 bulan langsung disumpah, habis itu dia baru kursus advokat. Ada yang seperti itu, ini kan sangat berbahaya yang seperti ini. Iya, akhirnya di ruang pengadilan lebih banyak bengong ya. Ya, Tapi menang. menang. Menangnya karena tampilannya keren. Keren sama Pakai duitnya jasnya banyak. bagus, Iya. mobilnya juga keren, kan Iya. gitu, rapi, wangi gitu. Iya, duitnya banyak yang pasti. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya yang sangat menarik dan dalam tentang hukum, tentang peradilan sesat yang menyebabkan masyarakat sering marah di jalanan, merusak negara, dan ternyata sampai sekarang belum jelas kapan semua ini bisa diselesaikan. Oke, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.